Setelah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bait berikutnya Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan keutamaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan syafaat-syafaat lainnya. Keutamaan salawat sangat banyak. Allah mewahyukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini mesti ada salamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Salimnya itu mesti dibuat salimnya, karena dalam Quran menyebutkan wa sallimu taslima. Dan banyak hadis-hadis mengenai keutamaan salawat yang sanadnya marfu', tidak mursal dan mauquf kepada lebih dari 40 sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakrin, Umar, Ali, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Abu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Ujrah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Humaid As-Sa'idi, Zaid bin Harithah, Ibnu Kharijah, Abu Hurairah, Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik, Abu Talha Al-Ansari, Jabir bin Abdullah, Al-Bara, Ammar, Jabir bin Samurah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan, Husain, dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata." Orang yang paling utama di sisiku di hari kiamat kelak adalah dia yang paling banyak bersalawat kepada. Artinya makin banyak salawat kepada Rasulullah, kedudukan kita makin dekat dengan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersalawatlah kepadaku, sebab sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi para ulama menjelaskan tentang aturan tata cara kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, supaya salawat yang kita baca itu mendapat nilai yang tak terhingga. Karena Rasulullah ada bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Abu Hasan As-Sadzili bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada hadis engkau mengatakan bahwa siapa yang bersalawat kepada engkau 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ini untuk orang nang macam apa nang bersalawat dapat balasan seperti itu?" Rasulullah menjawab, "Itu balasan orang yang bersalawat kepadaku dalam keadaan lalai dan lupa hatinya." Kita tuh hati ke lain, bersalawat sekali, Allah 10 membalas. Kalau orang yang bersalawatku kepadaku ya Rasulullah, hatinya hadir, hatinya khusyuk, balasannya tak terhingga. Balasannya tak terhingga. Jadi kita muntung bagi salawat, hati kemana aja, sekali Allah sudah membalas 10. Itu untuk orang yang hatinya lalai. Nah, jadi caranya kita bersalawat kepada Rasulullah itu supaya salawat yang kita baca itu ganjarannya, nilainya besar, tak terhingga. Maka ulama memberikan aturan, memberikan tata cara kayak apa caranya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Pertama, ujar malaikat, 1, taharatun anil hadas, suci daripada hadas. Baik hadas kecil atau hadas besar. Kalau nyambah hadas bang,
dapat bayarannya 10. Kalau kita suci, kada terhingga lagi. Kita pada berwudu batal, bersalawat sekali 10 balasannya. Kalau kita berwudu bang, kada ada kisah lagi ganjarannya. Suci daripada hadas. Yang kedua, taharatul badan wal makan wal libas anin najasah. Suci badan, tempat, pakaian daripada najis. Badan kita, tempat kita, pakaian kita suci daripada najis. Yang ketiga, libasun laikun yuwari auratah. Pakaian kita itu layak untuk bersalawat. Orang bersalawat handap, baju gaus, kutang, tasbih di tangan, layak untuk. Tapi andai kata dia bersalawat dapat 10. Apalagi kalau kita baju gamis, baju putih, bini-bini aurat kita tutup, bersalawat, makinnya. Pakaian kita bagus, menutup aurat lagi. Yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang kelima, julusun mutmainnun, duduk yang tenang, duduk yang tentram. Hendak duduk tawarruk, hendak duduk iftiras, hendak duduk tarabbuh, bersila, terserah aja. Pokoknya dicari ketenangan. Kemudian tarkul hajalah. Yang keenam, meninggalkan bersegera. Jangan ancap bersalawat itu apa ini pada buku berluas lagi. Timbul matnya aja lagi. Awalnya kadang-kadang ada lagi mat Rasulullah Muhammad. Tarkul hajalah, meninggalkan hajat. Yang ketujuh, syai'un minat tib, ada harum-haruman di sekitar kita. Pakaian kah harum, ruangannya kah harum. Yang kedelapan, ikhtiyaru abdal siyat, memilih yang paling abdal sigat salawat. Salawat ini banyak macamnya, beribu-ribu macam salawat ini. Kita pingin yang paling abdal sigatnya, sigat salawat yang paling disukai Allah dan Rasul. Salawat Ibrahimiyah itu paling abdal salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah, itu salawat yang paling abdal. Kita pilih salawat yang paling abdal sigatnya. Nah, 8 macam itu adab zahir. Amun asa kepanjangan tadi salawatnya 1000, banyak banget itu. Di dalam kitab Taqribul Usul disebutkan cukup sekali di awal, sekali di akhir. Nah, jadi kita membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai berapa kita hendak lagi? Yang diperbanyak itunya aja lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Kayaknya penutupnya pulang. Yang panjang tadi pulang salawatnya. Itu disebutkan dalam kitab Taqribul Usul. Atau salawat ummi bisa juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim.
itu yang diperbanyak. Tapi awalnya salawat Ibrahimiyah dulu sekali, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sekali, hanyar salawat yang banyak berbandak itu salawat yang handap. Nah, mengenai mengucap sayyidina atau kada sayyidina itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan lebih baik kalau salawat itu salawatnya dari Rasulullah, jangan bersayyidina, karena kita membaca yang aslinya. Misalnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kada bersayyidina. Biasa banyak ulama lebih baik itu daripada dibuat sayyidina. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan lebih baik berbuat sayyidina. Alasannya kenapa? Karena berbuat sayyidina itu pertama kita beradab, yang kedua ta'zim, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buati sayyidinanya Ibrahim, buati juga sayyidinanya. Nah, mereka mengatakan sunat dibuati sayyidina. Jadi kalau jadi masalah orang bersayyidina, ada alasannya, karena itu perintah Rasul macam itu. Ada yang mengatakan bersayyidina karena kami beradab kepada Rasulullah. Kedua-duanya ada nas. Yang penting dibaca. Berdebat saja bersayyidina kada, selawatnya kada jalan. Nah, itu luput. Itu zahir, adab zahir. Kemudian lagi ada dua macam, adabul batin, adab batin. Waktu membaca salawat itu pertama ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Salawat ini perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jadi aku bersalawat ini melaksanakan perintah Allah. Nah, yang kedua, hudurul qalbi, hadir hati. Allahumma itu apa artinya? Hati kita kamu baca tuh. Salli apa maksudnya? Ala apa artinya? Muhammadin apa artinya? Nah, jadi kalau kita muntung kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi hati kita memaham menghadirkan itu, nangarannya hadir hati kita. Kalau sudah salawat kita ini beradab zahirnya, beradab batinnya, nah sudah pahalanya kada ada nilai lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 10 lagi. Nah, kemudian lagi ada sebagian ulama yang mengajarkan bahwa hendaknya kita membaca salawat itu ada yang sedemikian cara. Misalnya malam kita ada menetapkan waktu membaca salawat yang beradab sempurna. Karena nanti lain-lain waktu yang salawat yang biasa, duduk di balatar sambil bertasbih di tangan, duduk di motor bertasbih di tangan, hati kemana barangnya kada tahu, kada jadi masalah. Cuma kita harus sudah punya waktu khusus dan kita bersalawat kepada Nabi dengan adab yang sempurna. Malam misalnya itu siang masalahnya, walaupun 100 salawat yang bujur-bujur. Kayaknya 900-nya nang udah berdiri kah, berduduk pak, berebah kan, bersepeda kah, ada jadi masalah lagi. Asal ada kita punya salawat yang bagus. Bersalawatlah kepadaku sebab sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arud alaihi salam. Tidak seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kayak apa kalau kita hanya bersalawat tapi kada bersalam kepada Nabi? Misalnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, kada ada salamnya karena salawatnya aja. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, menurut pendapat Imam Nawawi mengatakan itu adalah makruh. Makruh. Karena perintah salawat itu otomatis juga perintah salam.
sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kamu kepada Nabi dan salam. Jadi mesti salamnya ada. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim. Kemudian lagi ulama berpendapat macam-macam tentang memasukkan kalimat wa ala ali Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi, atau wa ala ali Muhammadin. Mau ditinggal kayak apa wa ala alihi itu? Mendapat sebagian ulama yang mengambil dari hadis Rasulullah bahwa salawat itu kalau ditinggal wa ala alihinya atau wa ala ali Muhammadnya ditinggal, salawat itu artinya salatul batrah, salawat yang terkatung-katung, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti salawat itu Allahumma shalli ala sayyidi ala Muhammadin umpamanya, wa ala alihi wa sallim sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Itu sudah termasuk salawatnya ada, salamnya ada, alihinya ada. Nah, kalau kita membaca salawat sedemikian rupa, salawat kita disepakati oleh ulama bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammadin, salawat, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sallim, dan salam. Lebih baik itu daripada Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Lebih baik Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Itu sekurang-kurangnya salawat. Hendak bersalawat Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Itu kada betah kada sampai cukup salawatnya ada, salamnya ada, keluarganya pun termasuk juga. Kembalinya roh yang dimaksud dalam hadis ini adalah kembalinya kemampuan untuk berbicara atau sesuatu dari keadaan-keadaan roh. Sebab sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup. Dimanapun kita mengucapkan salam kepada beliau, nah beliau akan menjawab salam kita itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,